Ivan Mitri. Sumber seorang vegetarian. Aspek terakhir ini menjadi arena Dalam relasi Pukul romantis, 9 saat itu, Warnanya hijau dan kataku emas. dengan suara yang kenapa mereka membuat belum sengit. jatuh? Jadi, buatlah musik, meski tak ada seorang pun yang mendengar. Anda bertingkah seperti anak manja yang tidak bertanggung jawab. Komite Ekonomi dan Sosial Eropa Masyarakat Sipil untuk Renaissance. Brussels, 21 Februari 2019. Nama saya Greta Thunberg. Saya seorang aktivis iklim dari Swedia dan hari ini di ruangan ini ada juga, jika Anda bisa datang, Anuna, Adelaide, Kira, Gils, Dries, Tun, dan Luisa. Puluhan ribu anak-anak atau sekolah sedang melakukan pemogokan untuk iklim di jalan-jalan Brussels. Ratusan ribu orang melakukan hal yang sama di seluruh dunia. Kami melakukan pemogokan sekolah karena kami telah menyelesaikan pekerjaan rumah kami. Dan beberapa dari kami berada di sini hari ini. Orang-orang selalu mengatakan bahwa mereka begitu berharap. Mereka berharap bahwa anak-anak muda akan menyelamatkan dunia. Tapi kami tidak. Tidak ada cukup waktu untuk menunggu kami untuk tumbuh dan menjadi orang-orang yang melakukannya. Karena pada tahun 2020, kita perlu menekuk kurva emisi ke bawah. Di tahun depan, kita tahu bahwa sebagian besar politisi tidak ingin berbicara dengan kami. Baik, kami pun tidak ingin berbicara dengan mereka. Kami ingin mereka berbicara dengan para ilmuwan sebagai gantinya. Mendengarkan mereka karena kami hanya mengulangi apa yang mereka katakan dan telah dikatakan selama beberapa dekade. Kami ingin Anda mengikuti perjanjian Paris dan laporan IPCC. Kami tidak memiliki manifesto atau tuntutan lain. Anda bersatu di belakang sains, itulah tuntutan kami. Ketika banyak politisi berbicara tentang pemogokan sekolah untuk iklim, mereka berbicara hampir tentang apapun kecuali krisis iklim. Banyak orang mencoba untuk membuat pemogokan sekolah dipertanyakan antara apakah kami mempromosikan pembolosan atau apakah kami harus kembali ke sekolah atau tidak. Mereka membuat segala macam konspirasi dan menyebut kami boneka yang tidak bisa berpikir untuk diri kami sendiri. Mereka mati-matian berusaha menghilangkan fokus dari krisis iklim dan mengubah topik pembicaraan. Mereka tidak ingin membicarakannya karena mereka tahu mereka tidak bisa memenangkan pertarungan ini. Karena mereka tahu mereka belum mengerjakan PR mereka. Tetapi kami sudah. Begitu Anda selesai mengerjakan pekerjaan rumah, Anda menyadari bahwa kita membutuhkan politik baru. Kita membutuhkan ekonomi baru di mana semuanya didasarkan pada kuota karbon yang menurun dengan cepat dan sangat terbatas. Tapi itu tidaklah cukup. Kita membutuhkan cara berpikir yang sama sekali baru. Sistem politik yang Anda buat adalah soal kompetisi. Anda berbuat curang ketika Anda bisa, karena yang terpenting adalah menang untuk memperoleh kekuasaan. Hal tersebut harus dihentikan. Kita harus berhenti bersaing satu sama lain. Kita perlu bekerja sama dan bekerja bersama serta berbagi sumber daya planet ini dengan cara yang adil. Kita perlu mulai hidup dalam batas-batas planet, fokus pada kesetaraan dan mengambil beberapa langkah mundur demi semua spesies yang hidup. Kita perlu melindungi biosfer, udara, lautan, tanah, hutan. Ini mungkin terdengar sangat naif, tapi jika Anda telah menyelesaikan PR Anda, maka Anda akan tahu bahwa kami tidak punya pilihan lain. Kita perlu memfokuskan setiap jengkal keberadaan kita pada perubahan iklim. Karena jika kita gagal melakukannya, maka semua pencapaian dan kemajuan kita sia-sia. Dan semua yang tersisa dari warisan para pemimpin politik kita akan menjadi kegagalan terbesar dalam sejarah manusia. Dan mereka akan dikenang sebagai penjahat terhebat sepanjang masa. Karena mereka memilih untuk tidak mendengarkan dan tidak bertindak. Tapi ini tidak harus terjadi. Masih ada waktu. Menurut laporan IPCC, kita kurang lebih 11 tahun lagi berada dalam posisi di mana kita memicu reaksi berantai yang tidak dapat diubah di luar kendali manusia. Untuk menghindari perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam semua aspek masyarakat, tindakan perlu dilakukan dalam dekade mendatang.
termasuk pengurangan emisi CO2 kita setidaknya 50% pada tahun 2030. Dan harap dicatat bahwa angka-angka itu tidak termasuk aspek ekuitas yang mutlak diperlukan untuk membuat perjanjian Paris bekerja pada skala global. Juga tidak termasuk titik kritis atau titik balik seperti gas metana yang sangat kuat yang dilepaskan dari lapisan es kutub utara yang mencair. Namun, mereka memasukkan teknisi emisi negatif pada skala planet besar yang belum ditemukan, dan bahwa banyak ilmuwan takut tidak akan pernah siap dalam waktu dan akan tetap mustahil untuk mencapai pada skala yang diperkirakan. Kami telah diberitahu bahwa EU, Europe Unit Eropa, bermaksud untuk meningkatkan target pengurangan emisinya. Dalam target baru, EU mengusulkan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca menjadi 45% di bawah tingkat tahun 1990-an pada tahun 2030. Beberapa orang mengatakan hal tersebut bagus atau hal tersebut ambisius, tetapi target baru ini masih belum cukup untuk menjaga pemanasan global di bawah 1,5 Celcius. Target ini tak cukup untuk melindungi masa depan bagi anak-anak yang tumbuh dewasa hari ini. Jika EU tidak memberikan kontribusi yang adil untuk tetap dalam kuota karbon untuk batas 2 Celcius, maka itu berarti pengurangan minimal 80% pada tahun 2030 dan itu termasuk penerbangan dan pengiriman. Jadi, itu sekitar 2 kali lipat lebih ambisius dari proposal saat ini. Tindakan yang diperlukan melampaui manifesto atau politik partai apapun. Sekali lagi, mereka menyapu kekacauan mereka ke bawah karpet untuk generasi kami untuk membersihkan dan menyelesaikannya. Beberapa orang mengatakan bahwa kami berjuang untuk masa depan kami, tapi itu tidak benar. Kami tidak berjuang untuk masa depan kami. Kami berjuang untuk masa depan semua orang. Dan jika Anda berpikir bahwa untuk itu kami seharusnya berada di sekolah, maka kami sarankan Anda menggantikan tempat kami di jalanan untuk mogok dari pekerjaan Anda. Atau lebih baik lagi, bergabunglah dengan kami sehingga dapat mempercepat proses. Dan saya minta maaf, tapi mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja sambil terus tidak melakukan apapun berarti tidak ada harapan bagi kita. Sebenarnya, bahkan hal tersebut kebalikan dari harapan. Namun itulah yang terus Anda lakukan. Anda tidak bisa hanya duduk dan menunggu harapan datang. Anda bertingkah seperti anak manja yang tidak bertanggung jawab. Anda sepertinya tidak mengerti bahwa harapan adalah sesuatu yang harus Anda dapatkan. Dan jika Anda masih mengatakan bahwa kami membuang-buang waktu pelajaran yang berharga, maka izinkan saya mengingatkan Anda bahwa para pemimpin politik kita telah menyia-nyiakan waktu berpuluh-puluh tahun dengan pengabaian dan kelambanan. Dan karena waktu kita hampir habis, kami telah memutuskan untuk mengambil tindakan. Kami sudah mulai membereskan kekacauan Anda, dan kami tidak akan berhenti sampai kami selesai.